don't give a Jadi memang opini terbelah ya pemirsa ya. Ada yang setuju dengan fenomena Citayam Fashion Week, tapi ada sedikit terganggu dengan fenomena ini. Tapi sebelum saya ke Mas Sony, mungkin saya akan langsung melihat dulu kondisi malam hari ini di wilayah SCBD tadi. Ini seperti apa Citayam Fashion Week, apakah masih ramai? Dan saya mau cek di sana remaja-remaja dengan outfit yang keren dan catchy ini kira-kira ada nggak ya? Fadis sudah siap mengabarkan di sana. Fadis? Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam? Kondisi di Citayam Fashion Week dari siang, kemudian sore dan juga malam pada malam hari ini semakin ramai. Mungkin bisa dilihat di belakang saya, inilah seperti ini kondisinya. Bagaimana banyak sekali masyarakat, baik itu tidak hanya dari Citayam, Bojonggede dan juga Depok, tapi juga banyak sekali masyarakat Jakarta yang datang ke sini. Mungkin boleh disapa dulu Bapak Ibu semua, sapa pemirsa TV One. Antusias mereka sangat luar biasa menyaksikan bagaimana aksi ini dari sejumlah orang yang berpakaian gaya busana nyentrik ini untuk berjalan di catwalk di zebra cross tepat di belakang saya. Saya bisa gambarkan sekali lagi bagaimana kondisinya. Ini padat sekali. Lokasi di belakang saya merupakan zebra cross. Ini yang merupakan area catwalk. Ini kita tim liputan ini sulit sekali ini untuk masuk ke dalam area tersebut. Dan selain itu juga dapat kami informasikan tidak hanya remaja yang datang ke sini, ini juga banyak sekali anak-anak, kemudian juga bapak ibu, dan mereka datang tidak sendiri, mereka datang bersama-sama teman maupun kerabat dan juga orang-orang kasih. Saya coba ajak ngobrol beberapa masyarakat yang datang ke sini. Mbak Cindy, Mas Farhan boleh ikut saya kemari. Untuk tidak memenuhi jalan. Mbak, dengan Mbak siapa dulu Mbak? Namanya Mbak? Dengan Cindy. Mas dengan Mas siapa? Fatan. Mas Fatan. Mbak Cindy dan Mas Fatan. Oke, mungkin juru kamera Adin Hudaya bisa memperlihatkan dulu gaya busana pada malam hari ini. Kedua masyarakat ini coba. Untuk para pengendara. Saya mau tanya dulu nih ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, bisa dijelaskan nggak nih gaya busananya yang ditampilkan pada malam hari ini? Gaya busana apa? Ini lebih ke vibes Jepangan. Oke. Iya. Ini memang koleksi atau memang khusus dipakai pada malam hari ini aja? Emang koleksi sih, emang soal koleksi. Iya. Oke. Kalau Mas Fatan, bisa dijelaskan ini gaya pakaiannya gaya pakaian apa nih Mas? Untuk fashion anak muda di zaman sekarang aja sih, Kak. Oke. Pakai kalung gitu, pakai jaket jeans iya. yang diikat seperti itu ya? Iya, Pak. Ini emang koleksi apa memang khusus dibeli untuk pada malam hari ini aja? Oh, khusus dibeli untuk malam hari ini aja. Oke. Responnya gimana sih ada Citayam Fashion Week kayak gini, Mbak Cindy? Senang juga sih. Senang kalau rame gitu bisa main liburan ke sini. Oke. Iya. Mas Fatan sendiri gimana Mas responnya ada Citayam Fashion Week ini Mas? Cukup menarik sih ya untuk kawasan yang elit jadi tempat kumpul masyarakat ramai seperti ini. Tidak menutup jalan. Ini baru sekali datang ke sini atau sudah sebelumnya? Oh, kalau aku baru sekali sih. Baru sekali. Iya, baru ini. Datang sama siapa ke sini? Itu sama kakak sepupu aku. Oke. Kalau Mbak Cindy sendiri ini baru sekali atau gimana? Sekali seminggu sih ke sini. Iya, tiap sekali seminggu. Oh, tiap sekali seminggu ke sini? Oke, datang sama siapa ke sini? Sama suami. Oke. Mungkin bisa diperlihatkan kepada pemirsa TV One ketika catwalk nih seperti apa sih? Coba. Motor jalan terus, Pak. Mungkin bisa mundur sebentar, Mbak. Bapak Ibu sebentar, mundur. Pertama Mbak Cindy dulu mungkin mengarah ke kamera, menuju ke kamera, lambaikan tangan ke pemirsa TV One. Boleh ya? Oke. Boleh. Silakan, ayo Mbak Cindy. Tahan dulu sebentar, maaf. Tahan dulu sebentar. Oke, siap? Oke, silakan Mbak Cindy. Adik-adik yang tidak menggunakan masker, maskernya dipakai. Oke, sekarang Mas Fatan, boleh dong Mas. Demi kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Oke, beri tepuk tangan semua buat Mbak Cindy dan Mas Fatan ya.
Ya, Caca, memang antusiasnya sangat luar biasa sekali. Bahkan ketiga pilar ini, baik itu kepolisian, kemudian juga Dinas Lingkungan Hidup, ini yang berada di sekitar wilayah sini mengingatkan terus masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan. Dan memang berdasarkan hasil pantauan kami, banyak sekali ini dari Dinas Lingkungan Hidup yang disiapkan di lokasi ini untuk membersihkan sejumlah sampah yang berserakan di lokasi ini. Dan bagi para masyarakat yang kemudian ketahuan membuang sampah sembarangan, ini akan diberikan sanksi menyapu di kawasan Duku Atas ini. Dan selain itu juga ini pihak kepolisian juga terus mengingatkan kepada masyarakat ini untuk membubarkan diri sebelum jam 10 malam. Dan selain itu juga dapat kami informasikan dampak dari kepadatan antusias dari masyarakat yang sangat luar biasa sekali. Mungkin akses publik baik itu busway dan juga MRT, masyarakat yang ingin ini menaiki busway dan juga MRT agak kesulitan dikarenakan memang banyak sekali ini masyarakat yang datang ke lokasi ini. Dan selain itu juga untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju ke Tanah Abang, kalau tadi kita pantau di atas, ini kemacetannya sangat luar biasa. Sementara itu saja yang dapat kami informasikan. Kami kembalikan pada Caca. Manfaat yang mereka dapat. Maupun pembuat konten. Keren ya outfitnya Cindy dan Fatan, tapi saya agak gagal fokus ketika Toa tadi. Tolong saling menghargai, jangan buang sampah sembarangan. Pak Dis, terima kasih Pak Dis. Mas Sony, lucu ya di sana ya. Sampai dengan malam hari ini masih ramai. Tapi saya mau dikomentarin dong Mas Sony, sebenarnya fenomena catwalk di jalanan raya, ini jalanan penyeberangan, ini sebenarnya normal. Karena memang ada masyarakat yang sedikit terganggu. Ngapain sih? Gitu, bagaimana? Sebetulnya fenomena ini sudah lama ada, di mana-mana ada gitu. Tapi karena kita sebetulnya sendiri tadi saya bilang bahwa fashion buat kita itu bukan ranahnya. Jadi kadang-kadang mereka menganggap apa sih gitu. Jadi makanya kalau jangan heran kalau sekolah mode juga di Indonesia jarang kan gitu. Karena memang tidak jadi umum gitu. Nah, yang paling kita tahu adalah bahwa pada saat orang main fashion di jalanan, tapi bukan yang barusan ya, karena itu sudah ada guest, ada tamu yang lain gitu. Kalau misalnya yang asli dari awal pada saat pertama ada yang namanya anak-anak dari Citayam itu, mereka dengan gaya dan mereka explore, mereka menjalankan dengan apa yang mereka mampu, mereka bisa tanpa ada yang mengajari, tanpa ada yang ditiru gitu. Dan itu sebetulnya dari zaman dulu juga ada gitu. Kalau misalnya ngomong dulu juga ada gaya beginian itu namanya lintas melawai gitu, tahun 80-an gitu ya. Itu juga, tapi bedanya cuma bukan dari suburb ke tengah kota, tetapi mereka dari anak perkotaan gitu aja. Dan kalau misalnya ada juga di misalnya, jangan ngomong di Jepang deh, kalau misalnya yang pertama ada ya di Inggris dulu, ya kan, di New York gitu ya, di Amerika lah istilahnya gitu. Itu ada jadi yang namanya, yang kemudian muncul dengan istilah yang namanya street style itu memang dari situ. Jadi sebetulnya di dalam ranah fashion itu ada dua. Ada yang namanya in fashion, itu adalah orang-orang yang mengikuti segala gerak-gerik dan segala perubahan dari segala zaman dari fashion itu sendiri. Kemudian ada yang out of fashion, adalah manusia-manusia yang anti terhadap kemapanan fashion yang ada di dunia. Oke. Gitu. Mas Hidayat, ini jadi rumit ini. Ketika tadi saya dengar bahwa jam 10 malam mereka dibubarkan. Sebenarnya secara kebijakan publik boleh tidak sih kerumunan ini dibubarkan, ada jam malamnya, mengingat sebentar di kawasan Melawai makan gultik atau mungkin di Senayan itu sampai pagi nggak dibubarin, ini seperti apa? Iya, sebenarnya ini kan aturan yang dibuat karena saking crowdednya ya. Jadi sudah terlalu banyak. Kalau kita lihat tadi di TV kan untuk berjalannya sekarang jadi susah. Terus Fashion Week-nya di mana? Nah, maksud saya mungkin itu fenomena yang temporer ya. Tapi saya kira dalam perspektif kebijakan publik tidak boleh public space itu dilarang jamnya. Dan ini juga ada di kota-kota modern. Misalkan di New York kita tahu ada Central Park. 24 hours you can exercise Central Park. Atau barangkali di tempat barangkali ditakutkan karena ada itu, Mas. Ada kegaduhan-kegaduhan. Iya, saya kira kriminalitas. Saya kira kekhawatiran itu juga jangan berlebihan. Karena apa? Ini sudah berjalan beberapa lama ya. Dan kita dengar hampir zero criminal. Artinya sudah ada tanpa diorganisasi oleh siapapun, dan relatif sebetulnya secara keamanan ini tidak
membuat kriminalitas, hanya saja dalam estetika mungkin ya, kelihatan orang kok di pinggir-pinggir jalan, apalagi ada yang tertidur itu problem, tapi itu bisa diedukasi. Nah menurut saya juga kalau dengan antusiasme yang begitu tinggi ini, tempatnya kayaknya udah nggak mencukupi. Ya, crowd-nya tadi Udah ya? crowd-nya udah mencukupi, apalagi kan pihak pemerintah DKI itu belum sama sekali menetapkan itu sebagai memang daerah public space. Itu kan sebetulnya jalanan umum yang kemudian akhirnya orang malas lewat situ karena udah terlalu banyak. Nah menurut saya paling terdekat bisa dilakukan adalah tetapkan daerah-daerah seperti itu ya, itu sebagai public space. Dan dimodifikasi kelengkapannya, ada mungkin toiletnya yang layak dan tidak perlu bayar misalkan. Ada tempat ekonominya, dan tempat ekonominya saya kira nggak perlu mahal-mahal. Ini jajanan rakyat saja, tapi diorganize gitu loh. Ini kan sekali lagi menunjukkan kota Jakarta ini sudah welcome sama semua orang, tetapi sayangnya tempat-tempat ini tidak didesain dari awal. Kenapa sih tidak didesain dari awal gitu loh? Muncul sebuah kreativitas baru kemudian disikapi. Oke, seperti kita ketahui bahwa di Jepang pemirsa ada Harajuku yang memang dikunjungi oleh berbagai macam wisatawan mancanegara, hanya ingin melihat masyarakat di sana itu berpakaian dengan nyentrik sekali dan memang menjadi daya tarik wisatawan di sana. Memang awalnya wilayah Harajuku ini lebih dikenal dengan basis ninja, jadi nggak heran kalau misalnya pakai baju dengan outfit serba hitam di sana. Para ninja kelompok ini kemudian mendirikan markas di Harajuku. Selain ninja, kelompok samurai shogun bahkan juga tinggal di wilayah Harajuku. Ini menjadi latar belakang sejarah pemirsa. Wilayah Harajuku ini kemudian berkembang bahkan menjadi jalur yang menghubungkan Tokyo dengan daerah sekitarnya. Jadi kalau berkunjung ke Tokyo sudah pasti harus mampir ke wilayah Harajuku. Tahun 1906 memang stasiun Harajuku dibuka, kemudian pada Olimpiade Tokyo tahun 64 memang Harajuku sebagai basis ninja sedikit demi sedikit memudar, terlebih lagi ketika toko-toko dan butik mulai didirikan. Nah, ketika toko dan butik didirikan muncullah gadis-gadis dengan gaya mode yang unik, menarik banyak kalangan untuk datang melihatnya. Nah, wilayah Harajuku ini menjadi daya tarik secara pariwisata. Bahkan orang datang ke Tokyo untuk berfoto di wilayah Harajuku, bahkan berfoto dengan masyarakat dengan fashion yang nyentriknya. Nah, mungkin dikomentari dong Mas Sony, sebenarnya wilayah Duku atas, ada yang bilang Haraduku, Haraduku begitu. Bisa tidak sih kita menjadikan image yang mungkin hampir mirip bahwa ada fashion street yang mungkin dilokalisir dan jadi daya tarik wisatawan? Ada, dan itu sangat possible sekali karena Harajuku sendiri adalah bukan asli genuine dari Jepang, karena dia adalah adaptasi dari Amerika dan Inggris. Karena memang begitu street style heboh di sana, mereka terus menggambarkan seumpamanya ada di sini saya akan berdana seperti ini. Jadi kalau misalnya gambarannya, kalau anak-anak bilang bisa jadi tampilannya kemarin kalau ngobrol, kamu gayanya apa? Gaya rocker, gaya ini. Mereka juga ada misalnya, tapi misalnya gotik gitu. Gotik kalau misalnya areanya, gayanya dari London sama dari Amerika berbeda. Terus kemudian gotik Lolita itu dibikin kayak boneka yang cantik. Itu diterjemahkan oleh Jepang itu. Jadi pada intinya adalah sebuah fashion itu dan berkembang itu diterjemahkan, diadaptasi oleh orang yang akhirnya menjadi kelokalan itu gitu loh. Jangan sampai kita juga jangan sampai jadi kayak sekarang ini kita berkiblatnya malah justru ke Korea sama ke Jepang juga kan gitu. Itu yang menjadi bagaimana fashion ini bisa diubah, dirombak, tapi juga jangan mengkotak-kotakan bahwa ada kelas bawah, ada kelas atas dan segala macam. Semuanya kalau dipelajari ya bisa jadi gitu. Oke, mungkin sesaat lagi nanti pemirsa saya akan bahas dari sisi kebijakan publik, bahkan ini menjadi magnet selain memang wacana pemindahan ini di wilayah Tim, bahkan mungkin Sarinah dan juga sekitarnya, apakah kemudian boleh dipindahkan, mengingat memang mereka asalnya adalah dari wilayah SCBD ya. Tapi mungkin juga ketika ada fenomena bahwa ternyata ini bukan fashion rakyat lagi ya, muncul nih sosialite, para influencer pakai baju yang benar-benar branded. Apakah bergeser dengan niat awalnya ini? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.